sedaya tiyang dosa supados sedaya manungsa ikantuk kawilujengan supados sedaya manungsa pikantuk gesang langgeng Gusti Yesus nimbali dateng sedaya tiyang dosa supados sedaya manungsa pikantuk kawilujengan supados sedaya manungsa pikantuk gesang langgeng Gusti Yesus nimbali dateng sedaya tiyang dosa supados sedaya manungsa pikantuk kawilujengan supados sedaya manungsa pikantuk gesang langgeng Gusti Yesus nimbali dateng sedaya tiyang dosa supados sedaya manungsa pikantuk kawilujengan supados sedaya manungsa pikantuk gesang langgeng supados sedaya manungsa pikantuk gesang langgeng supados sedaya manungsa gesang langgeng. Kami bersyukur Tuhan oleh kemurahan-Mu, oleh kasih setia-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Saat ini di mana Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh pelayanan kami saat ini dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya hanya oleh pertolongan Roh Kudus yang memimpin, menuntun dan mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan kehadiran kami tidak akan sia-sia jika Tuhan ada bersama-sama kami. Kami percaya setiap kami boleh diberkati lewat ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita terus bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali bersama kami tim CKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu, keselamatan hidup setiap manusia bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena juga ilmu pengetahuan. Tapi keselamatan manusia hanya datang dari Sang Juru Selamat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput bersama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tarik Aku. Bapak Ibu ingatlah, jikalau Tuhan tidak menarik kita, maka dunia ini akan menarik Bapak Ibu. Kalau Tuhan menarik kita, Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Tapi kalau dunia menarik kita, maka Bapak Ibu akan mengalami celaka untuk selamanya. Karena izinkan setiap pribadi kita ditarik oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh keselamatan dari Tuhan. Kita pujikan pujian ini, Bapak Ibu yang sudah bisa, mari nyanyikan dengan segenap hati. Yang belum, bersama-sama kita akan pujikan dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tarik aku, haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan sayangku miliki. Tarik aku dekat padamu, segala rencanamu aku rela lakukan. Sayang Engkau inginkan bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh siapakah kita ini? Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang diciptakan dari debu tanah, yang sesungguhnya sangat hina dan tidak berharga. Tapi kita dijadikan mulia karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita, menyucikan seluruh dosa-dosa kita, dan menjadikan kita miliknya, sehingga hidup kita menjadi mulia. Karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah dijadikan berharga di hadapannya, jangan gadaikan
Jangan gantikan keberhargaan hidup kita dengan hal-hal yang hina, yang berasal dari dunia ini. Tapi mari Bapak Ibu, ketika hidup kita sudah dijadikan bejana yang mulia, dan ketika hari kedatangannya, Tuhan akan memanggil nama kita, nama yang indah. Oleh karena itu mari, relakan pribadi kita, hidup kita tertanam di dalam kerajaannya, supaya kita mendapat bagian di dalam kekudusannya dan turut memerintah bersama dengan Bapa dan juga Tuhan Yesus selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Kita akan pujikan kembali lagu ini dari awal, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, dan ku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengertianku. Katakan, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Katakan dengan segenap hati, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau lunakan aku, tertanam di kerajaan. Sekali lagi dengan segenap hati, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau yang berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Sekali lagi
Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bencana keindahan. Pada hari datangmu kemuliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu kemuliakan aku, tertanam di kerajaan. Sekali lagi haleluya. Pada hari datangmu kemuliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, yang telah memiliki hidup kami, yang telah menebus kami dengan lunas dibayar di atas kayu salib. Karena itu kami mau mempersembahkan hidup
dan tubuh kami menjadi layak di hadapan-Mu, melayani pribadi, melayani hati-Mu, melayani sesama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuasai hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Kiranya sabda-Mu akan sampai kepada setiap hati yang siap untuk dibajak dan juga siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu mengucap syukur dan menyerahkannya sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh hubungannya dengan Allah terputus. Walaupun manusia masih memiliki kemuliaan yang hanya sebagian kecil, karena manusia masih bisa berpikir, masih bisa bertindak dan melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa manusia tidak pernah bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, karena manusia sudah jatuh dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga jalan untuk ke sana harus ada satu korban yang sanggup memperkenankan hati Allah Bapa sebagai tebusan bagi manusia yang berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun kita manusia, setinggi apapun pangkat derajatnya, sekaya apapun harta benda miliknya, sepandai apapun ya ilmu pengetahuannya, dan juga seharum apapun nama baiknya, manusia tidak pernah dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Justru sebaliknya, manusia bisa membinasakan dirinya sendiri ketika dia salah jalan, ketika dia tidak meresponi dengan baik panggilan dari Sang Maha Agung, Pencipta alam semesta, Bapa segala roh, Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, dan siapapun yang dapat menangkap tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang tentang memberi diri diselamatkan. Memang manusia itu adalah makhluk yang bisa memilih apa itu yang baik, apa itu yang benar, apa itu yang salah, apa itu yang berdosa. Manusia memiliki kehendak bebas dan itu diberikan oleh Tuhan supaya jangan ada tuduhan bahwa Tuhan memaksakan dirinya kepada manusia untuk meresponi tawarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang mendengar program dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, kalau Bapak Ibu rindu untuk hidup kekal,
di surga bersama Sang Maha Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, responilah. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa memilihnya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Dipersilahkan. Efesus 2 ayat ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu hasil dari iman percaya. Setiap kita manusia yang mendengar firman Tuhan. Dan itu bukan hasil usahanya sendiri. Karena ternyata di sepanjang zaman sejak purbakala, sejak zamannya Bapak Adam dan Ibu Hawa, sampai hari ini manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbagai macam cara. Dengan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya sehingga manusia bisa mencapai ke bulan, bahkan bisa tidak mustahil mencapai ke planet Mars dan sebagainya. Jagat raya alam semesta ini manusia bisa jelajahi, tapi satu hal yang manusia tidak bisa lakukan, yaitu menyelamatkan dirinya. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha manusia sama sekali. Tidak ada unsur keterlibatan manusia di dalamnya. Semuanya hanya anugerah semata-mata yang diberikan oleh Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, yang datang dari surga, Sang Firman yang hidup menjelma menjadi manusia di dalam diri manusia, Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak ada atau tidak pantas manusia yang memegahkan dirinya seolah-olah dengan ilmu pengetahuan, dengan harta bendanya, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya manusia bisa menyelamatkan dirinya. Tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau memberikan diri untuk diselamatkan, ada caranya, ada jalannya. Dan sarana itu disediakan oleh Allah kepada semua manusia. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, suku bangsa apapun, kaum dan bahasa apapun, sebab seluruh jagat raya dan bersama isinya serta manusia yang ada di dalamnya, semua adalah buah dari ciptaan atau mahakarya agung dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadikan segala sesuatunya ada dari yang tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sarana keselamatan ini ditawarkan kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau meresponinya? Ada 3 kebenaran yang akan saya bagikan agar Bapak Ibu Saudara dapat diselamatkan. Sarana yang pertama adalah Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri. Di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah menyampaikan kepada para muridnya untuk menunggunya di loteng Yerusalem
Sebab Bapa mau mengirimkan seorang penolong Parakletos kepada umatnya, kepada gerejanya, untuk memberikan keberanian dan kuasa agar dapat melayani, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, khususnya kepada manusia. Kita akan membaca yang terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dipersilakan. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Memang Roh ini sudah datang. Waktu Pentakosta, Roh ini datang dan dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Sebagai tanda kebangkitan, bahwa manusia yang telah dipilih diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi supaya memiliki keberanian dan gairah yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan sesama. Ia akan menuntun kamu, kita semua, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakan. Bahkan Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sesuatu yang belum terjadi, itu akan disampaikan kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada orang-orang yang percaya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Roh itu sudah datang, tetapi banyak orang yang tidak mau membuka dirinya, tidak mau mengundangnya untuk mengubah dan masuk di dalam hidupnya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara mengundangnya untuk masuk di dalam diri Bapak Ibu dan mengakui Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan Dia raja di atas segala raja, bertahta di dalam hati dan hidup kita, maka Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita dari saat ini sampai kepada kesudahannya, sampai Bapak Ibu Saudara kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi Roh kebenaran itu akan menuntun kepada setiap kita orang-orang yang percaya ke dalam seluruh kebenaran, supaya Bapak Ibu tidak hanya sebagian kebenaran yang Bapak Ibu mengerti, yang Bapak Ibu sudah terima, tapi seluruh kebenaran akan dibukakan bagi orang-orang yang percaya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Dia akan menyatakan sesuatu rahasia yang belum diungkapkan kepada siapa Dia berkenan untuk menyatakannya. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau meresponi panggilan ini? Mari buka hati kita supaya Roh Kudus masuk, berkarya, dan juga akan menuntun ke dalam seluruh hidup kita kepada kebenaran. Dan Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang supaya hidup kita jangan sampai tersesat dan salah jalan. Hidup kita seluruhnya berada di track yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sarana dari keselamatan selain Roh Kudus adalah firman Tuhan. Kita akan membacanya dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Dipersilahkan. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena aku memiliki keyakinan yang kokoh, akhirnya keyakinan yang kuat yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun, yaitu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, dan juga untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi oleh kekuatan Injil, firman Tuhan itu dapat mengubah setiap cara hidup, cara pandang manusia yang tidak benar, manusia yang sudah dipenuhi hidupnya dengan cara hidup duniawi, materialistis, dan sebagainya. Supaya hidup Bapak Ibu Saudara dapat diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu juga dapat menghancurkan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti gada besi yang dapat menghancurkan gunung batu. Firman Tuhan itu dapat menghancurkan setiap hati yang keras sekalipun. Seperti batu yang kasar, yang tajam. Ketika air menetes terus-menerus dari waktu ke waktu, hari, bulan, tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, batu yang kasar, batu yang keras, batu yang runcing akan menjadi halus, sehingga tidak menyakiti lagi orang yang memegangnya. Apakah hidup kita ini seperti batu yang kasar, batu yang runcing, batu yang tajam, sering menusuk ke sana kemari, sering melukai banyak orang? Karena hidup yang belum dibentuk oleh firman Tuhan itu perlu dihancurkan oleh firman. Hidup Bapak Ibu yang masih kasar, masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan pelanggaran, masih penuh dengan ketidakbenaran, harus dihancurkan, harus dilunakkan, harus dilembutkan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini dapat menyelamatkan setiap manusia, siapapun dia, dari suku bangsa, dari kaum dan bahasa, siapapun dia. Tidak peduli umat pilihan Allah atau bukan. Dari orang-orang mungkin yang jauh dari kebenaran, yang disebutkan banyak orang kafir, Tuhan sanggup membawanya untuk menjadi umat pilihannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, firman Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap manusia, entah dia ada di ujung bumi, yang tidak tersentuh dengan pemberitaan media, yang tidak ada orang datang ke sana, tetapi di dalam hati nuraninya Tuhan memberikan pengertian bahwa dia tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh merusak kehidupan ini. Orang-orang seperti ini layak untuk dibawa oleh Tuhan ke langit baru, bumi baru. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan itu menyelamatkan mereka yang percaya melalui imannya, tetapi juga Tuhan itu menyelamatkan mereka melalui perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari responi kebenaran firman Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa, oh aku orang berdosa, oh aku tidak layak.
Justru Tuhan menerima setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa sudah terputus hubungannya dengan Allah, dia jauh dari hadirat Allah. Dia hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam tangan penghulu dunia yang jahat, iblis dan malaikatnya. Tuhan mencarinya melalui kehadirannya di bumi ini untuk menyelamatkan seluruh keturunan Adam dan Hawa, termasuk Bapak Ibu, saya dan saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, sarana keselamatan yang kedua sudah disediakan oleh Allah. Apakah Bapak Ibu mau meresponinya, mau menerimanya? Haleluya. Kebenaran yang ketiga atau sarana keselamatan yang ketiga yaitu melalui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup yang membentuk setiap kita. Dulu mungkin kita ini jahat, dulu mungkin kita ini bengis, dulu kita mungkin pelit, dulu kita mungkin suka bertengkar, kita suka mengambil hak orang lain, korupsi, mencuri, berselingkuh, berbuat asusila, melanggar hukum. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu. Kita akan membaca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28, dipersilakan. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu itu berarti di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Entah itu enak, entah itu menyakitkan, entah itu penderitaan, entah itu bahagia, entah itu masalah besar atau kecil, atau Bapak Ibu yang sedang terhimpit, terlilit dengan berbagai masalah hutang piutang, apapun yang Bapak Ibu sedang rasakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Apakah untuk membinasakan kita? Apakah untuk menghancurkan kita? Atau membiarkan kita tergeletak tanpa ada pertolongan dari tangan-tangan orang yang ada di sekeliling kita? Apakah hidup kita ini sudah tidak berharga dan dibuang seperti sampah yang tidak berguna? Tidak, Bapak. Justru peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian hidup itu seharusnya membawa setiap kita manusia ini untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Sang Pencipta. Jikalau manusia menolaknya, jikalau manusia mengabaikannya, jikalau manusia tidak mempedulikannya, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak siapapun kalau dia mau datang kepadanya, yaitu Tuhan semesta alam, Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Seperti firman Tuhan berkata, siapa yang datang kepadaku tidak akan pernah kubuang. Tuhan itu menerima siapapun dengan dua tangan, terbuka kepada siapapun, dari latar belakang apapun, dari suku bangsa manapun, dari kaum bahasa apapun. Tuhan itu membuka dirinya kepada siapa yang mau datang kepadanya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah memang ada orang-orang yang tidak terpanggil? Sejauh mana Bapak Ibu meresponi rencananya, panggilannya?
Karena belum tentu mereka yang terpanggil juga terpilih. Karena ada syaratnya yang harus dipenuhi, ada proses yang harus dijalani. Ketika dia berhenti di tengah jalan dan dia mengundurkan diri, firman Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi firman Tuhan melanjutkan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang mau terus maju walaupun mungkin itu sulit, walaupun tantangannya besar, bahkan bisa mengorbankan nyawa. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara meresponi panggilannya melalui kejadian peristiwa hidup yang membuat hidup Bapak Ibu seperti tertekan, seperti jatuh ketimpa tangga dan sulit untuk bangkit kembali, responilah panggilannya saat ini juga. Maka kejadian masalah penderitaan, kesukaran, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dia selalu memandang, dia selalu merindukan Bapak Ibu untuk datang meresponi tawarannya, panggilannya. Jadi Bapak Ibu, sarana keselamatan yang ketiga, yaitu masalah persoalan hidup yang kita alami, yang terjadi, jangan sampai menghancurkan hidup kita dan menjauhkan kita dari kasih karunia, tapi justru akan membawa kita untuk mencari Tuhan sampai kita menemukannya, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan datang ke bumi ini untuk mencari setiap manusia yang berdosa, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu responi panggilannya. Sebelum saya mengakhiri renungan saat ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, berikan dirimu untuk diselamatkan. Karena kita ini manusia yang lemah, yang tidak memiliki kuasa untuk dapat menyelamatkan diri. Kalau mungkin menyelamatkan diri karena gempa bumi atau kebakaran, kita bisa lari. Tapi apakah Bapak Ibu bisa lari ketika penghukuman kekal neraka itu sudah di hadapan kita? Kalau hidup kita tidak benar, kalau kita tidak meresponi panggilannya, hanya Dia satu-satunya yang dapat menolong kita untuk lolos dari hukuman maut di dalam api neraka kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mampu. Manusia, agama, kebaikan, pahala yang kita miliki tidak pernah mampu untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu responi panggilannya. Jadi kesimpulannya adalah, setiap orang yang memberikan dirinya diselamatkan. Ada 3 hal yang menjadi sarana untuk keselamatan hidup Bapak Ibu. Yang pertama adalah Roh Kudus. Dia akan menuntun setiap kita ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Hidup Bapak Ibu akan terarah dan terus berjalan menuju kepada surga. Yang kedua adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap manusia yang berdosa dari suku, bangsa, kaum, bahasa manapun. Firman Tuhan sanggup menyelamatkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kejadian-kejadian masalah persoalan yang akan membentuk pribadi Bapak Ibu, bukan akan jatuh dan hancur, bukan akan semakin jauh dari Tuhan, tapi akan semakin mendekat. Dan Bapak Ibu terus berjalan maju, memberi diri untuk diselamatkan. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang mulia, yaitu rancangannya semula.
keselamatan kekal dari Allah ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mau responinya? Saya kembalikan kepada keputusannya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Kembali saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian lama ini. Dia jamah segenap hidupku. Sebab dia memberikan damai sukacita di dalam hati setiap orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan dan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kembali katakan haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi dengan segenap hati, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi haleluya. Semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang mampu menjamah hidup kami dan menjadi baru. Sebab manusia lama kami tidak pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga, tapi akan dihukum di dalam neraka yang kekal. Tetapi kelahiran baru, manusia baru yang akan mendapat bagian bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan diri untuk diselamatkan melalui sarana yang sudah Tuhan tawarkan, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan, dan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian membentuk hidup kami sesuai dengan kebenaran firman.
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah live yang Tuhan berkati ini. Kami menyerahkan gereja-Mu JKI Mana Eklesia, seluruh pengurus, para lansia, para penyandang disabilitas, mitra bakti, kru yang setia sampai saat ini, terus bersama kami melayani, mendampingi kami, baik di dalam pelayanan-pelayanan ibadah-ibadah, khususnya di dalam ibadah live streaming ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan, mari Engkau berkati juga para sponsor donatur, orang-orang yang sudah berkorban, menabur di gereja-Mu di JKI Mana Eklesia ini. Mari Engkau lipat gandakan usaha pekerjaan rumah tangga anak-anak mantu cucu, supaya hidup mereka terus digairahkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Iwan Tesi yang terkasih, yang sudah memfasilitasi kami selama ini. Kami tidak pernah dapat membalas apapun, tapi kami terus mendoakan supaya di masa tuanya terus dikuatkan, terus disertai dan terus dibimbing oleh Roh Kudus, dan hidupnya terus menjadi berkat, baik di dalam rumah tangga suami istri, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Dan tempat ini terus kami dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, agar kami dapat membawa setiap jiwa yang datang untuk didewasakan, untuk terus Tuhan ditumbuhkan di dalam kebenaran dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami bersyukur Tuhan untuk tim kami JKI Mana Eklesia, yang sampai hari ini Tuhan kami mau belajar setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Kami juga berdoa untuk sinode kami JKI. Kami bersyukur untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu selaku ketua umum dari sinode ini. Berkati kesehatan masa tuanya, pakai seluruh hidupnya untuk terus menjadi Bapak bagi banyak hamba Tuhan dan gereja yang tergabung di sinode JKI ini, agar Tuhan teladan hidup kebenaran itu dapat Tuhan kami teladani. Terima kasih Tuhan, berkati juga sebagai Tuhan Ketua Sinode, sebagai gembala yang ada di Sandy Marcy Amerika. Tuhan memberkati seluruh Tuhan kehidupan beliau, anak mantu cucunya, dan seluruh badan pengurus harian, Pastor Adi Suyanto, Pastor David, dan seluruh jajaran yang ada. Berkati dalam kehidupan, kesehatan rumah tangga anak-anak, pelayanan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk STT Sangkakala, rektor, para dosen dan seluruh mahasiswa yang ada, supaya STT ini dapat dipakai untuk membentuk, mendidik Tuhan generasi penerus bagi pekerjaan Tuhan, agar mereka memiliki militansi yang kuat, supaya Injil boleh terus dibawa ke seluruh pelosok negeri kami. Kami berdoa secara khusus untuk rencana retreat sinode yang akan dilaksanakan tanggal 16 sampai 19 Agustus. Kiranya hamba-hamba Tuhan yang akan datang akan Tuhan menerima sesuatu yang baru, disegarkan rohnya, karena selama 3 tahun kami Tuhan tidak bisa bertemu muka. Kiranya kesempatan ini kami pakai untuk berfellowship, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan hamba-hambamu yang jauh yang tidak bisa ikut Tuhan secara Tuhan on-site, kiranya melalui Tuhan media Tuhan secara online mereka juga dapat mengikuti dari tempat mereka berada. Terima kasih, cukupkan dana biaya yang dibutuhkan. Terima kasih. Kami membawa bangsa negara kami Indonesia yang Kau kasihi, bangsa yang besar, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, khususnya di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kami bersyukur, kami mengingat Tuhan para pahlawan yang sudah berkorban nyawa untuk Tuhan kemerdekaan bangsa ini. Karena itu biarlah setiap Tuhan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kami Tuhan
sebagai anak bangsa boleh meneruskannya, khususnya para pemimpin yang sudah dipilih dan dipercayai untuk membawa negara ini semakin maju dan juga semakin Tuhan memiliki Tuhan kesejajaran dengan negara-negara yang ada di dunia melalui ilmu teknologi, melalui pendidikan, melalui sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang Indonesia miliki akan membawa Indonesia Tuhan kepada kemajuan. Walaupun saat ini dunia sedang dilanda resesi, baik energi, pangan, Tuhan, ekonomi, keuangan, tapi kami berdoa terus agar Engkau menjagai Indonesia, agar pemimpin kami Tuhan memiliki kearifan dan kebijaksanaan untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah ruah, baik itu Tuhan dalam bentuk ikan yang dihasilkan dari lautan dan juga tanaman hasil dari pertanian yang ada dan juga sumber-sumber tambang Tuhan yang dikelola untuk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi supaya menambah nilai devisa dan juga Tuhan akan semakin memperbesar Tuhan keuntungan yang didapat dari negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur untuk pemimpin yang Tuhan sudah pilih, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku presiden dan wakil dalam Tuhan 2 periode ini sebelum mengakhiri purna tugas tahun 2024 nanti. Seluruh program dapat dijalankan bersama dengan menteri yang sudah dipilihnya supaya pembangunan terus terjadi, baik pembangunan secara fisik, secara Tuhan manusia dan juga pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan terus dikerjakan selama masa pandemik yang sudah Tuhan mulai akan berlalu. Walaupun saat ini juga ada penambahan-penambahan di daerah-daerah, tapi biarlah Tuhan melalui Menteri Kesehatan, lembaga pelayanan Tuhan medis, para dokter, perawat Tuhan, sukarelawan dapat mengatasi semuanya ini dengan baik sehingga Indonesia tidak lagi Tuhan masuk di dalam gelombang-gelombang berikutnya, tapi dapat diantisipasi dengan baik. Karena itu biarlah masyarakat yang belum Tuhan divaksin atau di booster, mereka mau Tuhan supaya menjaga imunitas mereka semakin baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga-lembaga tertinggi dari pusat hingga daerah, supaya terjadi satu sinergitas yang baik, sehingga setiap Tuhan keputusan diambil dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan di pemerintahan daerah. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia dari seluruh Tuhan gugus-gugus pulau yang ada, baik yang terdepan, terluar, dan terpencil Tuhan, agar Tuhan TNI dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini, dan kepolisian Tuhan dapat menyelesaikan setiap kasus hukum dan menegakkan hukum ini seadil-adilnya sesuai dengan Tuhan Undang-Undang Dasar Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk Pancasila sebagai dasar negara kami, Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat, mempersatukan bangsa kami sehingga menjadi satu. Dan kami berdoa untuk menolak setiap intoleran, radikalisme, teroris yang ingin Tuhan untuk mengacaukan, memporak-porandakan kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Karena ini kami tolak di dalam nama Yesus, biar Engkau menjagai, melindungi bangsa ini. Terima kasih sekali lagi, kami menyerahkan seluruh bangsa kami Indonesia, khususnya nanti Tuhan di dalam perayaan memperingati 17 Agustus Tuhan, supaya Indonesia boleh semakin maju dan Tuhan seluruh rakyat juga boleh bersatu padu untuk ikut bersama-sama membangun di dalam setiap bagian masing-masing. Terima kasih, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan, jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini,
untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kau akan hentar kami dengan selamat, sehingga Tuhan setiap kami boleh bersukacita karena kami sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan dan sesama kami. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekarang pulanglah. Bawa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Malang Eklesia. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tetap waspada, pakai protokol kesehatan, dan biarlah setiap kita saling menjaga, saling mengasihi sebagai saudara di dalam satu bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.